A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya habibi ya Muhammad, ya Bashir ya Muhammad, ya Nazir ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa di mana saja berada di seluruh Indonesia, terima kasih atas kesempatan pada hari yang berbahagia ini mengawali bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Izinkan saya berbagi dengan teman-teman mengenai betapa mulianya bulan suci Ramadan dan kenapa bulan suci Ramadan itu begitu mulia. Izinkan saya untuk memulai kultum kuliah 7 menit ini dengan membaca basmalah, mudah-mudahan dengan harapan Allah senantiasa menaungi dan memberkahi serta membersamai sharing kita pada sore yang berbahagia ini. Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam, tidak hanya di Indonesia, namun dari seluruh dunia, hampir kurang lebih 1,1 miliar umat Islam yang ada di dunia. Ramadan tahun demi tahun, setiap umat melaksanakan satu ibadah penting, suatu madrasah rohani, di mana kita melakukan disiplin diri, baik jasmani maupun aspek mental spiritual, dengan tujuan mendapatkan keberkahan, rahmat, kasih sayang dari Tuhan, dan juga mendapatkan ampunan serta dibebaskan dari kesengsaraan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Saya biasa mengajarkan dalam salah satu kitab klasik, orang bisa menyebutnya dalam tradisi pesantren, kitab kuning itu. Dalam satu hadis yang saya kutip dalam kitab Asrar Syariah wa Atwarut Thariqah wa Anwarul Hakikah Ma'rifah, satu rahasia syariat, tarekat, dan hakikat ma'rifat ajaran Islam. Nah, dalam hal ini tentang bab puasa. Nah, apa keistimewaan dalam bulan suci Ramadan ini yang sangat dianjurkan untuk kita ketahui dan kita amalkan? Satu, dalam satu hadis dikatakan, qaulahu alaihi salam iza dakhala Ramadan futihat al-jannah wa ghalaqat abwaban nar wa sufidat asyayatin. Jadi ketika masuk bulan suci Ramadan, di penghujung bulan Sa'ban ini, kemudian memasuki bulan Ramadan, maka futihat al-jannah. Dibukakanlah semua pintu surga. Wa ghalaqat abwaban nar. Ditutup pintu neraka. Dan wa sufidat asyayatin. Dibelenggulah para setan, jin, iblis yang terkutuk. Kenapa pintu surga dibuka? Satu, dalam satu hadis dikatakan bahwa Ramadan dibagi dalam 3 bagian. 10 hari yang pertama disebutkan adalah hari yang penuh dengan rahmat. 10 hari yang kedua dikatakan sebagai hari yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari yang terakhir adalah sebagai pembebasan umat manusia dari kesengsaraan. Saya tidak mau menyebutkannya neraka karena terlalu kejam gitu. Padahal Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi wa ghalaqat abwaban nar itu sebagai simbol manusia dibebaskan dari kesengsaraan dan memasuki wilayah kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman. Yang pertama, futihat al-jannah. Jadi dibukakanlah pintu-pintu kebaikan.
Jadi kalau jannah kan nanti. Nah ini pintu kebaikan yang bisa kita lakukan, kebaikan apapun yang ingin kita lakukan di bulan suci Ramadan, itu akan membuahkan pahala yang besar di sisi Allah. Kedua, wagolakot awaban nar, dan ditutup pintu neraka. Di mana ketika sebelum Ramadan begitu besar pintu-pintu lubang kemaksiatan untuk melakukan perbuatan tercela yang tidak terpuji, maka di bulan Ramadan yang juga disebut bulan atau saum, ya, saum itu artinya imsak. Imsak itu menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita dan ego kita untuk apa? Untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang menjauhkan diri kita dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi dibukakannya jannah artinya dibukakannya berbagai pintu kebaikan. Jadi apapun niat kebaikan yang ingin kita lakukan dengan profesi kita masing-masing, kalau diniatkan dengan ibadah, itu akan membuka pintu surga buat kita. Hari ini pun yang akan datang dan nanti di akhirat. Ditutupnya pintu neraka adalah ditutupnya kesempatan untuk kita berbuat maksiat, atau sesuai dengan kata-kata saum itu adalah imsak, kita diberikan kekuatan untuk menahan diri, tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Wasufidat asyayatin, dan dibelenggu para setan, jin, iblis terkutuk yang notabene ada di dalam diri kita. Artinya ketika kita sudah mampu untuk melakukan kebaikan dari yang kecil kemudian ditingkatkan lagi makin baik sampai menjadi the best thing that we can do, maka itu akan menahan diri kita dari mengumbar hawa nafsu, mengumbar ego, dan kita terbebaskan dari segala bujuk rayu setan, jin, iblis yang selalu mengintal umat manusia untuk melakukan ketidaktaatan kepada Tuhannya. Itulah 3 hal yang dimuliakan. Kenapa Ramadan dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya dan para pengikut ajaran Islam? Karena satu, menjadikan bulan itu bulan penuh rahmat, karena penuh dengan kebaikan, sekecil apapun amal ibadahnya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Demikian saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan sebagai pembukaan. Ahlan wa sahlan, Ramadan, marhaban, Ramadan Karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.